Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan kembali di bedah masalah yang setiap hari digelar dari jam 5:15 sampai dengan jam 6. Hari Sabtu ini 29 Agustus atau bertepatan dengan 10 Muharram, ya. 29 Agustus bertepatan dengan 10 Muharram. Kemarin kita melaksanakan saum 9 Muharram, dan hari ini kita bisa melaksanakan saum 10 Muharram. Karena inilah yang salah satu di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, pada hari Sabtu 10 Muharram 1442 Hijrah ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang sampai ke saya melalui Instagram, melalui email, dan channel-channel yang lainnya. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selalu menyisihkan untuk infak atau sedekah. Biasanya saya berikan kepada orang di luar orang tua saya. Tapi sekarang berhubung bapak saya sudah berhenti bekerja, saya kasih uangnya untuk orang tua karena memang di rumah hanya saya yang bekerja. Bagaimana dengan hukum zakat penghasilannya? Ya, tentu saja kalau orang tua kita termasuk yang kategorinya fakir atau miskin, ya kita bisa berikan zakat itu kepada orang tua sebenarnya. Tapi kalau rezeki Anda leluasa, tentu bagus kalau Anda memberikannya di luar zakat atau infak Anda. Sebab ketika Anda berbakti kepada orang tua dengan mengurangi kewajiban Anda, jadi Anda sudah berzakat sebut saja 500.000, Anda keluarkan di luar itu untuk orang tua, itu yang lebih afdol, ya. Tapi kalau keadaan penghasilan Anda juga tidak bisa melakukan hal itu, Anda hanya bisa mengeluarkan dari pos zakat Anda, maka tentu saja tidak ada masalah diberikan kepada orang tua yang sudah tidak berpenghasilan. Mengapa? Karena kita tidak melihat dia sebagai orang tuanya. Posisi hukumnya bukan karena dia orang tua, tapi posisi hukumnya karena dia itu termasuk fakir miskin. Ini yang Anda bisa lihat, ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, bahwa sedekah-sedekah itu, zakat infak sedekah, diperuntukkan oleh fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, dan seterusnya. Salah satunya adalah fakir miskin. Dan orang tua Anda, atau misalnya kakak, adik, paman, uwa, bibi, itu kategori fakir miskin, maka boleh saja zakat Anda diberikan kepada mereka, bukan karena dia itu dilihat dari sisi orang tuanya, dari sisi ayah, dari sisi adik atau kakaknya, tapi dari sisi fakir miskinnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu jawaban saya. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sholat maghrib dan isya apakah bisa dijamak qashar? Tentu saja bisa, asal memenuhi syarat. Syaratnya adalah Anda safar.
Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jadi kalau Anda safar, Anda bisa mengqasar. Hanya yang dikosor itu sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Nah itu bisa dikosor. Yang tadinya 4 jadi 2. Tapi syaratnya apa? Wa idza darabtum fil ardi. Kalau kamu melakukan perjalanan, kalau kamu safar, maka bisa dikosor dan dijama. Maghrib dengan isya dijama. Rasulullah SAW ketika berhaji, beliau menjama duhur dan asar di Arafah. Kenapa? Karena beliau safar. Betul Nabi itu 53 tahun hidup di Mekah. Tapi kemudian Nabi menetapkan niat beliau hijrah, beliau pindah. Jadi kampung halaman tadinya Mekah berpindah ke Madinah. Maka ketika beliau ke Mekah, beliau melakukan jamak qasar. Di antaranya saat beliau berhaji. Bapak Ibu yang sudah berhaji, coba ketika di Arafah, Anda sholatnya bagaimana? Jamak qasar. Duhur 2 rakaat, setelah itu qomat lagi, baru asar 2 rakaat. Nah lalu dari Arafah kita kemana? Ke Muzdalifah. Di Muzdalifah gimana? Di jamak maghrib dan isya, qasar isyanya. Nah jadi kalau Anda bertanya, boleh nggak maghrib dan isya di jamak qasar? Boleh, syaratnya Anda safar. Tapi kalau tidak safar, tidak boleh qasar. Paling keringanannya adalah jamak, ya, jamak. Misalnya Anda menikahkan putra, sebut sajalah sebelum ba'da asar akad nikah. Biasa orang yang menikahkan kan persiapan itu ini untuk menyambut tamu jam 7 malam. Nah di situ karena udah didandanin ya, susah kalau mau sholat, maka nanti Anda jamak maghrib dengan isya, tapi tidak qasar kalau Anda tidak safar, ya, jamak saja. Qasar itu kalau safar. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menegur orang yang lebih tua dari kita dan beliau kita hormati agar menghindari kemusyrikan? Dia pergi ke orang pintar untuk penglaris dagang. Mohon penjelasan. Ya, Anda tinggal baca saja surat An-Nahl, ya. Di situ ada firman Allah yang mengatakan ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat-kalimat indah, dengan kalimat-kalimat santun, dengan kalimat-kalimat yang tidak bersifat menggurui. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kamu sampai berdebat, lakukan perdebatan itu dengan tetap menjaga kehormatan orang yang berdebat dengan kita. Itu kan prinsipnya sudah jelas. Nah, berarti tinggal bagaimana menerapkan di tataran aplikasinya. Kalau ternyata beliau itu punya orang yang dihormati juga, ya, yang namanya manusia kan, Anda menghormati beliau orang yang berwibawa. Nah, tapi biasanya sebagai manusia, nah, orang yang lebih tua yang Anda katakan berwibawa itu, tentu dia juga pasti punya orang yang dia segani. Nah, tentu akan bagus kalau yang menasehati beliau adalah orang yang levelnya sejajar atau di atas dia. Tapi kalau Anda ya tiba-tiba bicara yang sifatnya menggurui, ya tentu bukan malah jadi kebaikan. Boleh jadi itu menjadi kemadorotan. Makanya teknik yang paling jitu adalah tidak langsung oleh Anda. Apalagi kalau Anda posisinya
secara status sosial di bawah dia. Apakah Anda ini adik, apakah Anda ini anak, nah, atau Anda ini mantu. Nah, tolong Anda cari cara supaya yang menasehati beliau itu relatif orang yang sejajar, ya. Nah, kalaupun terpaksa, maka Anda jangan bersifat menggurui. Ya, mungkin Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa atau mengambil, ya, tokoh-tokoh yang beliau segani. Apakah Anda menyampaikan videonya atau apa, itu lebih bersifat teknis. Tapi rumusnya adalah seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengarahkan anak yang secara fisik sudah balik tapi akalnya masih kekanak-kanakan, cenderung menyepelekan dosa dan malas ibadah? Mohon penjelasan. Ya, Ibu, ya, setiap anak itu kan ada masa bertumbuh dan berkembang, ya. Jadi kalau kita susah gitu ngarahin anak, ngasih tahu ke anak, ini anak kok badannya udah gede, ya, badan ibunya udah kalah, badan bapaknya udah kalah, tapi kok kayak anak-anak, ya. Dan memang mungkin dia masih anak-anak, ya nggak? Nah, jadi dalam hal ini kita kudu terus mengulang. Ya, kalau dia ngeyel gitu, nanti atuh mah bentar, nanti atuh, terus aja. Tolong diingat ya, kita ini jujur emang langsung rajin sholat gitu. Jangan-jangan waktu remaja itu lebih parah dari anak kita, ya. Orang suka bilang ini, iya justru itu Pak Aam, saya maunya anak saya itu dari remaja udah soleh, jangan kayak saya. Ingat, semua orang ada masa, ada fase yang harus dia lewati. Fase memberontak, fase kritis, fase dia lihat siapa orang yang ngomongnya. Mamahnya ngomong sholat tapi suka terlambat, bapaknya tara sholat atau sholatnya juga kadang-kadang. Nah, ini fase juga dia butuh idola, ya, butuh teladan. Jadi kita kudu menerima kenyataan bahwa manusia itu melewati fase-fase yang setiap orang kadang berbeda melewati fase-fase itu. Jadi yang penting ibu berikhtiar terus, berdoa terus, ya. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sok berikhtiarlah kamu, berjuanglah kamu, nanti Allah akan melihat bagaimana usaha dan ikhtiar dari kamu. Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat ikhtiar kamu. Jadi yang penting ibu terus saja berjuang, ya kan gitu. Dan kita juga kudu menerima kenyataan bahwa setiap orang itu berubah tidak sama. Mungkin Anda dulu oleh orang tua diberitahu sekali langsung berubah, tapi anak yang pertama mah susah, ya. Tapi anak yang kedua relatif lebih gampang. Anak yang ketiga lebih gampang lagi. Beda-beda, kita punya 3 anak, beda-beda kan, kerajinannya beda, ketekunannya berbeda, ya, pola hidupnya juga beda. Padahal kadang kita mendidiknya juga sama, tidak ada beda. Namun anak pertama boleh jadi susah, ngeyel, anak kedua ya lebih ringan, anak ketiga penurut dia, atau sebaliknya, anak pertama aduh gampang diarahkan, anak kedua ya sedanglah, anak ketiga ya Allah memberontaknya. Nah, inilah yang disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu itu bisa jadi batu ujian untukmu. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian kebaikan. Anaknya itu soleh. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Fandur madzataro, bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Nabi Ishak? Ya abatif almatu malu satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan. Insyaallah saya siap menerima perintah itu.
Kebayang nggak? Boleh jadi kita diberi anak yang diarahkannya gampang, seperti Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail yang kemudian jadi nabi juga, mudah diarahkannya. Tapi boleh jadi kita ini diuji seperti Nabi Nuh, punya anak namanya Kan'an, susahnya luar biasa, sampai ketika mau turun azab saja Nabi Nuh mengatakan, "Nah, sudahlah, ikuti ajaran ayah, masuk ke perahu, percaya ke ayah, akan terjadi banjir besar, kamu gak bisa menyelamatkan diri." Anaknya malah menertawakan, ya. Bahkan dia bilang, "Kalau benar ayah ada banjir besar, kan masih ada gunung-gunung yang tinggi, saya ke sana aja." Jadi bukannya dia mengikuti, malah dia melecehkan. Bisa saja kita tuh diuji seperti Nabi Nuh dengan anak yang tidak soleh. Jadi sebenarnya maha benar Allah ketika berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu bisa jadi batu ujian. Jadi ibu jangan patah semangat. Terus berjuang agar anak kita soleh. Apalagi anak ibu masih remaja yang tentu saja perjalanannya masih panjang. Semoga dengan doa-doa kita di kemudian hari dia menjadi orang yang soleh dan solehah. Betapa banyak di antara kita yang mulai berubah setelah boleh jadi orang tua kita wafat. Saya yakin di antara yang mendengarkan kajian saya ini, ada yang dulu ketika orang tuanya masih hidup, Anda mah pemberontak dan troublemaker gitu. Sejak SD, SMP, SMA, orang tua tuh udah malu dipanggil sama kepala sekolah, sama guru BP, sama wali kelas. Orang tua tuh udah malu. Anda tuh troublemaker, ya, bikin masalah. Kuliah juga begitu. Tapi alhamdulillah kan Anda sekarang berubah. Tahu nggak Anda berubah kenapa? Boleh jadi karena kekuatan doa. Nah makanya Bapak Ibu sahabat tercinta, doa itulah yang kata Nabi, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan kita harus menerima kenyataan bahwa doa itu ada yang cash, ada yang delay, ada yang deposit. Yang pasti ujibu da'watad da'i. Firman Allah, aku akan kabulkan doa orang-orang yang minta kepadaku kalau dia minta. Nah, jadi berdoa saja untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, ya. Boleh jadi doa kita ini terwujud justru saat kitanya sudah tidak ada. Betapa banyak anak yang soleh justru setelah orang tuanya tiada, ya. Setelah orang tuanya tiada. Dan boleh jadi itu karena doa-doa almarhum dan almarhumah. Sehingga setelah beliau meninggal, kita ini menjadi anak yang lebih soleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apa istri yang mengajukan khulu sama dengan jatuh talak karena sudah 2 kali dijatuhkan talak oleh suami? Jadi suami nggak mau lagi mengucapkan talak. Kalau istri udah nggak sanggup, silahkan bilang kepada orang tua kedua pihak. Dan istri sudah melakukan itu, hanya secara hukum belum diurus. Karena Anda menikah itu dulu dengan cara tercatat, ya, maka perceraian juga harus tercatat. Sebab kalau tidak tercatat, ya nanti akan ada konsekuensi hukum. Anda boleh jadi sudah bercerai secara agama. Ya kalau udah berulang-ulang gitu, ya udah jatuh talak itu secara agama. Suami mengatakan saya mentalak kamu, saya cerai kamu dengan penuh kesadaran, dan itu sudah terjadi 2 kali, ya. Ya sebenarnya udah jatuh talak secara agama. Karena kalau orang mentalak dengan berulang-ulang, ya memang jadi, ya kan gitu. Artinya benar secara hukum itu talak, gitu ya. Nah makanya kudu diurus ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, nanti pengadilan agama lah yang kemudian memutuskan talak Anda, menetapkan sampai keluar akte
cerai, ya kan gitu. Jadi saran saya, kalau memang Anda secara agama sudah ditalak, bahkan berulang-ulang, ya memang kudu diurus ke kantor urusan agama. Kenapa? Sebab kalau Anda sudah cerai secara agama, tapi Anda tidak punya akte cerai, kemudian Anda menikah lagi, nah ini jadi melanggar hukum. Anda perempuan ya, Anda perempuan, sudah cerai sama suami Anda secara agama, udah 2 kali tadi talak sama suami Anda. Bahkan Anda juga sudah mengajukan khulu, ya, sudah mengajukan gugat cerai ke suami Anda, tapi sama Anda nggak diurus ke pengadilan agama. Lalu Anda bilang, aku mau udah cerai. Lalu Anda nikah, ya Anda perempuan nikah. Nah ini secara hukum negara Anda itu jadi poliandri. Kenapa? Karena hukum negara itu melihat yang tertulis. Jadi kalau Anda bilang, enggak, saya mah udah cerai sama suami saya, mana bukti akta cerainya? Nah gitu. Jadi bagi bapak ibu, ya terutama ibu-ibu, ya kalau bapak Anda tertulis menikah lalu Anda menikah lagi, kan tidak kena sanksi hukum, karena laki-laki itu boleh berpoligami, baik secara hukum agama ataupun hukum negara. Secara hukum negara poligami itu kan tidak dilarang, ya nggak sih? Tidak ada hukum negara melarang poligami. Tetapi hukum negara dan hukum agama melarang poliandri. Nah, kalau Anda tidak punya akte cerai, lalu Anda menikah lagi, Anda yang perempuan, maka secara hukum negara dianggap poliandri. Dan itu bisa kena sanksi hukum. Makanya bagi Anda yang bercerai secara agama, urus aja secara negara, supaya ada kenyamanan. Di akte cerainya tercatat bahwa memang Anda sudah bercerai gitu, ya. Kan itu lebih menenangkan daripada digantung udah cerai tapi tidak ada akte cerai. Nah, itu kan jadi digantung. Jangan membiarkan masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Masalah itu harus diselesaikan. Jangan, ya biarinlah. Nggak boleh begitu, selesaikan saja. Kalau memang Anda bercerai, ya cerai saja. Kalau apalagi sudah 2 kali kan kasusnya. Nah itu sering loh, banyak perempuan yang dia tuh udah dicerai sama suaminya, sudah tidak serumah lagi bertahun-tahun, tapi nggak diurus akte cerainya. Padahal ngurus akte cerai juga tidak sulit, ya. Apalagi sudah berpisah sekian lama, ya. Nggak datang aja ke pengadilan agama, pasti hakimnya akan bertanya. Anda tinggal jelaskan saja semua yang terjadi. Dibutuhkan aja saksi yang menunjukkan bahwa memang Anda bercerai. Jadi nanti pengadilan agama akan memberikan keputusan dan dituangkan dalam akte cerai. Itu solusi yang konkretnya, jangan diambangkan. Kalau diambangkan, ya berarti Anda berada dalam ketidakpastian. Hidup itu selama bisa yang pasti-pasti, ambil yang pasti-pasti, jangan diambangkan gitu. Dan termasuk dosa ketika seorang suami menceraikan istri, emang sengaja diambangkan untuk menyakiti. Oh, itu dosa besar, itu zolim, ya. Ada seorang suami yang dia itu udah menceraikan istrinya, tetapi dia tidak urus, ya. Apa katanya? Ya, pokoknya kamu menderita deh. Coba perhatikan, kamu menderita, nggak bisa nikah. Kamu tidak punya akte cerai, dan aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Ini si suaminya ngomong, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Maksudnya menceraikan secara negara, tapi secara agama dia sudah menceraikan istrinya. Itulah kezoliman terbesar. Karena si istri kan menjadi tidak bisa menikah lagi. Dan itu sengaja didesain oleh suaminya. Emang sengaja, gimana caranya mantan istrinya itu nggak nikah lagi. Apa yang terjadi? Diambangkan. Bahkan ada yang sudah keluar akte cerainya, dia mengajukan banding. Nah, ketika mengajukan banding, berarti kan masih dalam proses. Mengajukan banding bertahun-tahun. Itulah laki-laki zolim. Kalau Anda sebagai laki-laki dan akan menceraikan dan sudah tidak ada
harapan untuk jalan lagi, bareng lagi sama mantan istri Anda, cobalah Anda jangan persulit. Itu sebuah kezoliman. Permudah saja. Untuk apa gitu mempersulit mantan istri, mantan suami? Untuk apa mempersulit? Ya, semoga dengan mempermudah itu kita mendapatkan jodoh yang lebih baik gitu. Memang bercerai itu sesuatu yang harus kita hindari. Tapi kalau itu dianggap sebagai solusi, ya silahkan. Tapi jangan saling menzolimi, jangan saling menjegal. Justru kudu saling mendukung. Sok kamu nikah lagi. Semoga kamu punya suami yang jauh lebih baik dari aku. Kata mantan istrinya, sok kamu nikah lagi. Semoga kamu mendapatkan istri yang jauh lebih baik dari aku. Mereka akhirnya menjadi teman. Kan indah kan? Menjadi sahabat. Apalagi kalau sudah ada anak, maka mereka membesarkan anak itu bersama dengan hubungan sebagai sahabat sama mantan istri, mantan suami, begitu. Tapi mereka adalah ayah bunda bagi anak-anaknya. Nah ini yang ideal. Tapi ada yang setelah bercerai itu bermusuhan, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling menghalang-halangi. Menurut hemat saya, untuk apa gitu? Wong udah pisah, masih saja masih saja meneruskan keburukan-keburukan. Nah ini tolong dicatat, karena banyak kasus laki-laki itu mempersulit perceraian hanya karena ingin membiarkan mantan istrinya menderita. Sungguh itu kezoliman yang luar biasa. Dan ini tuh banyak kasusnya. Saya tahulah, banyak orang yang curhat, orang yang nanya gimana solusinya. Dan ternyata tidak sedikit juga laki-laki yang emang dia itu niatnya menyakiti istri gitu, menggantung. Nah itu yang kategorinya kezoliman yang sangat besar. Wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, jauhi oleh kamu zolim, karena kezoliman itu akan menjadi kegelapanmu di hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku tercinta, jauhi zolim, apalagi zolim yang kita rasakan. Kebayang gak kezoliman yang tidak kita rasakan saja? Karena kehilafan, kita berdoa, Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah saya menzolimi diri saya. Kebayang gak kalau kita zolimnya itu sadar, bahkan betul-betul merekayasa kezoliman? Gak kebayang betapa Allah murka dan para malaikat melaknat orang-orang yang seperti itu. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat zolim kepada siapapun, apalagi kepada orang yang pernah bareng dengan kita, apakah dia suami, apakah istri, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum seorang istri yang tidak mampu melayani suami sudah 3 bulan karena sakit, tapi ketika suaminya minta izin poligami tidak diizinkannya, malah minta berpisah? Ya begini, hidup itu kan tak seperti yang kita inginkan, tapi hidup itu seperti yang kita jalani. Jadi kita kudu menerima kenyataan. Ada saat kita kudu merelakan sesuatu yang kita punya. Kalau Anda sebagai istri karena satu dan lain hal, ya, tidak bisa melayani suami secara seksual karena Anda sakit, menurut saya alangkah pahalanya besar ketika suami minta izin, aku boleh nggak nikah lagi, aku takut terjerumus pada dosa. Itu sebenarnya suami yang benar, ya, suami yang benar. Kenapa? Daripada aku berbuat dosa, aku berbuat zina, mengkhianati kamu, ya sudah, aku cerita, boleh nggak aku menikah lagi? Nah, kadang ada istri yang nggak tahu diri gitu loh. Dia udah nggak bisa memberi, tapi dia menahan. Nah ini kan istri yang nggak tahu diri. Ya kalau misalnya dia tidak memberi, ya kasihlah jalan supaya suami tidak berbuat dosa. Justru kudu seneng ketika suami itu jujur. Mama, aku kan masih muda, aku kan masih adalah kebutuhan biologis aku.
Aku ngerti kamu sakit, kamu tidak bisa melakukan hal itu. Boleh nggak ayah berpoligami? Kan itu sebenarnya iktikad baik, ya nggak? Harusnya betul menyakitkan, tapi itu iktikad baik. Nah, makanya kadang-kadang tidak sedikit istri yang lebih senang dibohongi, gitu, ya. Karena begitu suaminya jujur, dia marah. Tapi kalau dibohongi, dia nggak marah, gitu. Ayah mau kemana? Surabaya. Ayah kemana? Ke Tasik. Jadi tiap minggu itu Tasik lah, Surabaya lah, Cirebon lah. Pokoknya dalam seminggu itu selalu ada tidak pulang. Padahal sebenarnya bukan karena itu, bukan karena pekerjaan. Yaitu, ya, dia berpoligami karena tidak diizinkan oleh istrinya. Dan istrinya kan lebih senang dibohongi, gitu. Coba kalau suaminya jujur, mama izinkan ayah untuk berpoligami, kan berarti dia tidak perlu berbohong dan Anda juga tidak dibohongi, ya nggak? Gitu. Jadi marilah, dunia ini kan sementara lah. Jadi kalau misalnya Anda punya suami, emang suami Anda ganteng terus, emang suami Anda kaya terus, ya kan gitu. Toh Anda bakal mati, suami Anda juga akan mati. Maka rumah tangga itu merupakan bentuk kerjasama untuk saling melindungi. Bukan hanya melindungi secara hati, tapi juga melindungi secara ukhrawi, ya. Kalau menurut saya ini suaminya benar ini. Ini suami yang benar. Kenapa? Daripada aku berkhianat, daripada aku sembunyi-sembunyi, daripada aku bohong sama kamu, ya. Kenyataannya kan mama sakit, kita nggak bisa hubungan. Boleh enggak? Kan itu sebuah kejujuran. Pasti omongan saya ini nggak disukai oleh ibu-ibu. Wah, si Pak Alma tidak meraba perasaan. Ibu, garis bawahi. Rumah tangga itu kan aktualisasi takwa, ya. Kembalinya ke situ. Rumah tangga itu bukan membangun egoisme, tapi rumah tangga itu untuk membangun ketakwaan. Jadi memang basicnya harus di situ. Tapi kalau Anda berumah tangga dasarnya egoisme, ya itulah akhirnya menjadi tidak lapang hati. Tapi kalau rumah tangga itu dasarnya takwa, membangun kebaikan, aktualisasi takwa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, saling menguatkan dalam ketakwaan, maka sebenarnya persoalan ini bukan menjadi persoalan yang rumit. Ya sederhana saja. Apa? Oke, daripada suamiku dusta, daripada suamiku khianat, daripada suamiku melakukan perbuatan dosa, saya izinkan. Udah jelas, clear, ya. Oke, saya tahu jawaban saya ini tidak disukai ya oleh sebagian ibu-ibu. Tapi kan saya harus menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Saya harus menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Ini loh, yang benar itu ini. Ini yang salah. Makanya saya bilang tidak sedikit istri yang lebih suka dibohongi, dikhianati, ditipu, ya. Kalau ditipu, dikhianati, dibohongi, ya. Suaminya zina kesana kesini, ya istrinya happy way gitu. Tapi begitu suaminya punya istri lagi, dia marah-marah. Padahal yang dilakukan suaminya jauh lebih bagus daripada dia berzina, daripada dia berkhianat, daripada dia berdusta. Itu kalau pakai logika agama. Tapi kalau pakai logika hati mah nggak begitu. Nggak begitu, pasti berontak, pasti marah, pasti ya awal-awal marah berontak wajar, tapi jangan kemudian selamanya. Itu bagian dari proses saja, ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa membukakan hati kita agar hati kita terbuka untuk menerima hidayahnya. Hati kita selalu hidup dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Jangan lupa, hidup itu sementara. Ma indakum yanfad, yang ada di genggamanmu itu habis. Berapa sih umur kita? Coba, berapa? 70 tahun tuh udah panjang umur. Ya, banyak yang umurnya udah 70. Itu teh panjang umur. Tapi bukankah lebih banyak yang meninggal sebelum 60 tahun? Nah, terus kalau kita ini tidak menjalani hidup dengan kebaikan, apa kira-kira? Ya sayang sekali kan. Hidup sebentar,
Dan hidup yang sesungguhnya mah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi untuk kamu. Jadi apa? Dunia mah tempat kita mendulang amal, tempat kita menabung kebaikan. Yuk, apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan sosial kita, semuanya diorientasikan menabung untuk pulang. Saya tiap pagi ada di sini, ibu, bapak mendengarkan saya. Sama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya itu ingin gitu, saat pulang tuh saya bawa sesuatu gitu. Bapak ibu juga kan begitu. Hanya qadarullah, Allah menakdirkan saya jadi pembicara, Anda jadi pendengar. Tapi intinya sama. Kita ini ingin berpulang kepada Allah dengan membawa bekal. Bekal saya adalah menyampaikan, bekal Anda adalah mendengar. Saya dan Anda setaraf. Apa setarafnya? Sama-sama, ya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu berikhtiar, berjuang, menjalani hidup, ujungnya famulaqih, kamu akan bertemu. Itu tuh kudu tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita. Saya mah menunggu panggilan. Nah, sambil menunggu panggilan Allah, maka kita isi dengan amalan-amalan yang bisa membuat kita punya bekal. Kenapa saya sepertinya tidak lelah untuk mengajak, ayo wakaf, ayo infak, ayo wakaf, ayo infak. Satu, saya ingin bawa bekal gitu, karena saya tahu Nabi mengatakan mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Kalau kamu tunjukkan, kamu ajak teman-temanmu dalam kebaikan, kamu dapat pahala. Nah, dan ketika ibu bapak menyambut apa yang saya ajak, Anda pun berpahala. Jadi apa? Kita sama-sama famulaqih. Kita menunggu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya nggak? Coba perhatikanlah saudara kita yang sudah wafat. Apa kekayaannya dimasukkan ke kuburan gitu? Apa pangkat dan ijazahnya dimasukkan gitu ke kuburan? So, ada seorang meninggal, dia guru besar ternama. Ya, apakah SK guru besarnya dimasukkan? Apakah piagam-piagam penghargaannya dimasukkan? Ya, coba perhatikan. Ada seorang jenderal yang meninggal. Apakah seluruh penghargaannya dimasukkan ke kuburan? Ada orang yang sangat kaya raya. Apakah hartanya dibawa ke kuburan? Enggak juga. Jadi apa? Sahabat-sahabat tercinta, tentu kita kudu berjuang untuk meraih yang terbaik. Meraih yang terbaik. Kalau jadi dosen, berjuang ya sampai dia punya jabatan tertinggi sebagai guru besar. Bukan apa-apa, untuk pengabdian kepada Allah, ya kan? Berjuang untuk sekolah sampai doktor. Untuk apa? Pengabdian kepada Allah. Kalau itu di wilayah dosen. Kalau Anda seorang profesional, tentu saja Anda berjuang, berkarir dengan sungguh-sungguh, harus diperjuangkan. Ujungnya apa? Ingin berpulang kepada Allah dengan berbekal. Jadi kita semua berbekal. Seorang buruh, dia bekerja, memeras keringat. Apa? Karena ingin berpulang kepada Allah dengan tersenyum. Kita semua sama, saudara-saudaraku sekalian. Sama. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, kalian itu menjalani hidup dengan segala kerja keras. Tapi ingat, seluruh kerja kerasmu itu akan berakhir ketika kamu bertemu dengan aku. Gitu loh. Jadi ini tuh kudu melekat dalam pikiran, dalam hati kita. Kita always the best. Kita selalu melakukan yang terbaik pada bidangnya masing-masing. Satu kata, supaya saya pulang. Satu kalimat, saya ingin pulang tersenyum. Saya ingin pulang tersenyum. Karena di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau dia meninggal, malaikat menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Jangan takut, jangan khawatir. Surga telah menunggu kamu. Kan itu yang kita harapkan. Semoga saat kita mati,
malaikat mengatakan, kamu jangan sedih ya, kamu jangan khawatir. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Surga sudah menunggu kamu. Nah, tidak mungkin malaikat mengatakan surga telah menunggu kamu kalau kita tidak menjadikan hidup ini sarana ibadah. Ya, jadi pertanyaan tadi tentang suami minta izin dan seterusnya, coba hadapi dengan pendekatan agama supaya Anda berbekal diri, saya berbekal diri, kita semua berbekal diri. Saya ada di sini, Anda ada di rumah, mendengarkan kajian, saya juga menyampaikan materi. Satu saja, supaya kita punya bekal. Benar nggak? Simpel sebenarnya, berbekal udah ya. Rasa sakit kita jadikan bekal, rasa nikmat kita jadikan bekal. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman tuh bagus, selalu yang menimpa dirinya itu disikapi dengan baik. In asobatu sarra'u syakara. Kalau ditimpa suatu kenikmatan dia syukur. Wa in asobatu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Sahabat tercinta, yuk kita semua sedang menapaki jalan untuk berpulang. Menit yang kita lewati, jam yang kita lalui, hari yang kita arungi, pada akhirnya semakin mendekatkan diri kita kepada perpisahan dengan dunia. Maka jadikan langkah-langkah kita ini menjadi bagian bekal untuk pulang kepadanya. Itu jawaban saya, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dengan hidayahnya sehingga kita merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, pertanyaan tadi nampaknya mengakhiri kebersamaan kita di Percikan Iman pagi ini di kajian bedah masalah. Dan insya Allah nanti malam kita ada kajian Al-Hikmah, web Al-Hikmah online series, Kerjaku Ibadahku. Nanti malam ya, jam 19.30, supaya kita bisa meluruskan orientasi hidup kita. Jangan sampai kita lelah, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, memeras keringat, pikiran, tenaga, mental, sia-sia semuanya. Na'udzubillah. Yuk kita frame, kita kasih mindset, kita kasih kerangka pikir yang benar supaya seluruh perjuangan dengan segala tantangan hidup yang begitu berat dalam bekerja, kita simpan dalam posisi menjadi ibadah. Dan yang akan kita bahas, kerja di sini tidak selamanya kerja dalam arti Anda seorang karyawan, termasuk jadi ibu rumah tangga. Setiap hari dia melakukan aktivitas, ya. Nah, bukankah di KTP juga pekerjaan ibu rumah tangga? Berarti ibu rumah tangga itu pekerjaan kan gitu. Nah, itu akan dibahas nanti malam jam 19.30 di Al-Hikmah online series. Kemudian jangan lupa besok hari Ahad 30 Agustus kita bertemu di Majelis Percikan Iman jam 7.30, ya. Anda bisa ikut lewat Zoom, ya. Sekalian nanti ada bimbingan tahsin. Kemudian MPI ini tentu saja seperti halnya kajian-kajian kita hari ini bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, bisa lewat radio streaming, ya. Tapi kalau Anda ingin dibimbing langsung, ya, Anda bisa ikut lewat Zoom. Nanti linknya bisa dilihat di Instagram saya. Bapak Ibu, itu informasi yang insya Allah bermanfaat. Jadi hari ini jam 19.30 kajian Al-Hikmah online seri Kerjaku Ibadahku. Dan besok hari Ahad 30 Agustus jam 7.30 kita bertemu di Majelis Percikan Iman online. Dan saya perlu ucapkan jazakumullahu khairan katsira, Anda yang sudah berinfak untuk dakwah, penyebaran buku Al-Quran, pembinaan, penyebaran pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan kepada umat. Anda bisa Anda bisa infak atau sedekah ke sedekah dakwah, infak dakwah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Anda transfer saja ke Bank Mandiri 13.000 54541100 13.054541100 Bank Mandiri. Dan alhamdulillah kita sekarang sedang membuat
pusat ibadah dan pusat peradaban, yaitu masjid. Jangan lupa Nabi pertama kali datang ke Madinah, beliau membangun masjid. Bukan membangun kantor, tapi membangun masjid. Nah, insya Allah Percikan Iman sedang membangun masjid. Dan masjid ini cukup besar, akan menampung kapasitas yang besar, ya. Dan alhamdulillah paling tidak 40% sekarang sudah berjalan, ya. Struktur sudah berdiri, beton di lantai 1 dan mezanin sudah terpasang. Nah, sekarang kita sedang memasang atap, ya. Atapnya juga ada bagian yang sudah dibeton, ya. Sehingga strukturnya memang sangat kuat sekali. Juga itu salah satu bangunan yang anti gempa, ya. Kita buatnya seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 40% lah sudah terjalani, ya. Paling tidak bentuknya sudah ada begitu, ya. Walaupun tentu kita tahu bersama yang mahal itu finishing, ya. Dinding, lantai, wah itu kadang lebih mahal dari struktur, ya. Bapak Ibu yang pernah membuat rumah kerasa banget lah. Kita juga sekarang masih membutuhkan biaya yang masih diperlukan untuk penyelesaian yang 60% lagi. Silahkan sahabat-sahabat bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910 5.008 13.910 5.008. Nah, rekening ini nawaitunya wakaf. Ingat tadi saya bilang, kalau kita mati, apa yang dibawa? Amal kita, jariah kita, ya. Seluruh atribut dunia nggak ada yang kita bawa. Itu yang harus kita sadari. Biar kita berbekal semuanya. Berbekal, dan berbekal. Dan jangan pernah menangguhkan niat baik. Kalau Anda berniat wakaf hari ini, wakaf. Kalau Anda niat sedekah hari ini, sedekah. Kenapa? Boleh jadi besok kita sudah dikuburkan. Kita kan nggak tahu pada menit detik yang mana Allah memanggil kita. Maka jangan pernah menangguhkan niat baik kita. Sahabat tercinta, insya Allah besok kita bertemu di Majelis Percikan Iman jam 7.30. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, selalu melindungi kita. Saya undur dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.